Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisanidi Meutia Rahman dari Prodi Perbankan Syariah tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fikih muamalah, yaitu wakalah dan kafalah. Untuk yang pertama, mari kita membahas wakalah terlebih dahulu. Lalu, apa sih itu arti wakalah? Pengertian secara wakalah ada 4. Yang pertama ada al-hifz, yang kedua ada al-kifayah, yang ketiga ada al-domah, yang terempat ada at-tafwid. Al-hifz itu mempunyai arti perlindungan, yang kedua itu al-kifayah mempunyai arti pencukupan, ada al-domah mempunyai arti tanggungan, dan yang terakhir itu ada at-tafwid, yaitu memberi kuasa atau mewakilkan. Jadi, pengertian wakalah secara ringkas yaitu penyerahan kuasa kepada seseorang atau orang lain supaya orang lain tersebut melakukan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan oleh orang lain itu dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dasar hukum wakalah terdapat dalam al-hadis dan ijma'. Yang pertama yaitu al-hadis, diriwayatkan dari hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-Harits. Selanjutnya ijma'. Ulama telah bersepakat membolehkan adanya wakalah. Bahkan ada beberapa ulama yang cenderung mensunahkan wakalah dengan dasar alasan wakalah yang dilakukan termasuk dalam jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan. Selanjutnya ada rukun dan syarat. Yang pertama yaitu menurut kelompok Hanafiyah. Kelompok Hanafiyah berpendapat jika hanya terdapat ijab dan qabul. Ijab yaitu merupakan pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa. Sedangkan qabul sendiri ialah penerimaan pendelegasian dari pihak yang diberi kuasa. Berikutnya, menurut jumhur ulama tidak sependapat dengan kelompok Hanafiyah. Jumhur ulama berpendapat jika rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-muwakil atau pihak yang mewakilkan. Yang kedua ada al-wakil, yaitu pihak yang mewakili. Yang ketiga ada objek atau kegiatan yang diwakilkan. Yang terakhir ada sigot atau akad ijab dan qabul. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh penerapan wakalah dalam institusi keuangan. Yang pertama ada nasabah sebagai al-muwakil, lalu ada uang tunai sebagai objek, ada bank sebagai al-wakil, dan yang terakhir ada penerima objek atau penerima uang. Lalu bagaimana dengan siklusnya? Jadi, nasabah atau al-muwakil memberikan uangnya secara tunai atau memberikan kuasa untuk mendebit rekeningnya kepada bank yang merupakan al-wakil agar al-wakil atau bank memberikan uangnya ke si penerima. Tetapi bank tidak akan memberikan uangnya secara langsung, melainkan dengan cara mengkredit rekening si penerima. Bab yang terakhir yaitu sebab-sebab berakhirnya wakalah. Yang pertama, apabila pihak yang berakad gila. Maksudnya jika al-wakil atau al-muwakil mengalami gangguan jiwa, maka wakalah tersebut akan berakhir. Yang kedua, apabila tujuan dalam berakad sudah tercapai atau sudah selesai. Yang ketiga, diputuskan oleh salah satu pihak yang berakad, baik dari al-muwakil maupun dari al-wakil. Yang terakhir yaitu hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau objek yang dikuasakan. Reminder, para ulama berpendapat jika kita tidak boleh menugaskan sesuatu yang bersifat ibadah badaniah. Contohnya adalah sholat. Sebaliknya, para ulama berpendapat kita diperbolehkan menugaskan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah.
Contohnya yaitu zakat dan sedekah. Dan juga perlu diingat jika tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain, apalagi jika hal tersebut melanggar hukum syariat Islam, itu sangat dilarang. Memasuki materi selanjutnya yaitu adalah kafalah. Selanjutnya adalah pengertian kafalah. Kafalah bisa disebut juga dengan menjamin atau menanggung. Kafalah adalah menyatukan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam hal hak atau utang, sehingga hak atau utang tersebut menjadi tanggung jawab penjamin. Kafalah dengan nama lain, doman, hamalah, dan zakmah. Doman artinya jaminan, hamalah artinya beban, dan zakmah artinya tanggungan. Rukun dan syarat kafalah. Yang pertama ada kafil atau penjamin. Syarat menjadi kafil atau penjamin yang pertama, dia harus berakal sehat, tanpa paksaan, dan mempunyai kemampuan untuk menjaminkan. Yang kedua ada makfulahu atau orang yang berpiutang. Syaratnya, orang tersebut harus saling kenal dengan kafil. Dia juga harus berakal sehat dan hadir saat akad. Yang ketiga ada ma'ful anhu atau orang yang berhutang. Syaratnya yaitu dia harus mampu memberikan utangnya kepada penjamin dan dia juga harus saling kenal dengan penjamin. Yang keempat ada ma'ful bih atau objek penjaminan. Objeknya itu harus jelas, baik berupa nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Objeknya itu tidak haram, dapat berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Objek sendiri merupakan tanggungan yang harus ditanggung oleh orang yang berhutang. Dan yang terakhir ada sigot atau akad, ijab dan qabul. Akad ijab qabul dalam kafalah yaitu yang pertama, kalimat yang diucapkan menyatakan kesanggupan menanggung sesuatu. Yang kedua, tidak dapat aturan detail terkait kalimat yang harus diucapkan. Dan yang terakhir, dapat diucapkan sesuai dengan kebiasaan pihak yang terkait. Jika terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Jika terbiasa menggunakan bahasa Jawa, maka menggunakan bahasa Jawa. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam kafalah. Macam-macam kafalah itu ada 5. Yang pertama ada kafalah al-mu'allaqah, yaitu sering dilakukan oleh perusahaan perbankan dan asuransi yang menerapkan batasan dan kurun waktu serta tujuan tertentu di dalam penjaminannya. Yang kedua ada kafalah binafs, yaitu menjadikan diri seseorang sebagai jaminan. Yang ketiga ada kafalah bitaslim, yaitu jaminan yang dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa di akhir waktu sewa. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.